Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih kasih kita nikmat apa bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini ya. Makanya di bulan suci Ramadan tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya ya. Insya Allah hari ini akan banyak ilmu yang akan kita ambil dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita Ustaz Maulana Al Habib Nabil Musa, Masya Allah. Ustaz Syam sehat semuanya ya. Nah baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita akan lihat ada sebuah cuplikan sambut Ramadan warga Palestina. Oh iya ya, menghias tenda di pengungsian, kita lihat yuk. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan sukacita bagi umat muslim di seluruh dunia. Namun bagi warga Palestina di Gaza, Ramadan tahun ini terasa begitu berat lantaran terjadi di tengah agresi dan genosida oleh Israel. Serangan Israel ke jalur Gaza telah memasuki bulan ke-6. Kita berikan aplaus dong. Oke, Yeah. ya Allah, berkah selalu, Habib, sehat Masya selalu, Allah, dimudahin tabarakallah. semua, Allah. Ini luar biasa loh. Jadi buat jamaah yang di rumah, Ya. kita bisa lihat tayangan tadi, Masya Allah, tabarakallah, menyambut Ramadan itu tidak mesti mewah. Walaupun kita berada di tempat pengungsian, kita bisa menyambut Ramadan dengan kebahagiaan. Yes. Dan ingat, Masya Allah, tabarakallah, buat ini pembelajaran buat kita semua yang suka mengeluh, bahwa sebenarnya kita bisa menyambut Ramadan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak usah memaksakan diri sampai berutang untuk menyambut Ramadan dan sebagainya. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita untuk ketundukan, ketaatan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan itu sendiri. Masya Allah ya. Jadi menyambut dan mudah-mudahan disambut sama Ya, Ramadan ya. Karena Ramadan itu isinya apa? Puasa, Yes. baca Quran, Yes. Qiyamul Lail. 3 hal itu ya. 3 hal, ya. Yang insya Allah Nanti akan di membakar endingnya kita ada ya. zakat fitrah. Masya Allah, dibakar semua dosa-dosa kita. Oh Surga iya. insya Allah. Amin. Dan baik, aduh nih kita akan lihat lagi sebuah cuplikan warga Gaza salat tarawih di antara puing-puing masjid. Allahu Akbar. Yuk. Di hari pertama Ramadan, puluhan warga Palestina di Rafah di selatan Gaza berkumpul pada Senin malam untuk melaksanakan sholat di antara puing-puing masjid yang hancur akibat serangan udara Israel. Menurut pejabat setempat, sejak agresi militer pada 7 Oktober tahun lalu, lebih dari 1.000 masjid telah dihancurkan pasukan Israel di jalur Gaza yang merupakan rumah bagi sekitar 1.200 masjid. Allahu Akbar. Buat jamaah yang nonton, terima kasih banyak. Udah termasuk Islam itu Indah Trans TV yang menayangkan tayangan ini supaya kita kadang-kala di masjid, aduh kenapa sih mestinya panas? Ini kenapa ini? Iya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah itu juga jangan terlalu bermanja-manja. Harus ada inilah, harus beginilah, sampai komplain sama pengurus masjid lah. Tolonglah kita yang harus pengertian. Sama dengan tadi yang kita lihat, Masya Allah tabarakallah, meskipun masjidnya hancur, tapi salat tarawih tetap dijalankan. Yes. Tetap dijalankan. Iya. Bagaimana kita menghadap kepada Allah dengan penuh kemampuan kita juga. Yes. Ini ada lagi nih buat itu keutamaan sholat tarawih yang luar biasa, Masya Allah. Tingkat kesabaran yang lebih tinggi. Kalau kata Ustaz AR kemarin saya ngobrol-ngobrol tentang Gaza, apa kata beliau? Mereka adalah umat pilihan. Allahu Akbar. Terus semangat ya. Terima kasih guru, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan tayangan-tayangan tadi memotivasi kita untuk lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini ya. Jangan mager ya, terutama untuk masalah tarawihnya, puasaannya harus lebih semangat lagi dari tahun sebelumnya. Untuk itu kita punya tema yang sangat luar biasa ya. Bulan Ramadan kenapa istimewa ya? Iya Masya Allah ya. Nah untuk itu langsung kita lihat lagi nih ya. Cuplikan ini luar biasa ya. Nahan ngantuk ketika sahur. Dapat pahala nggak ya? Yuk kita lihat. Ayo langsung ayo. Keren. Segala suatu hal. Namanya bocil ya. Segala suatu Masya hal pada Allah. saat bulan suci Ramadan ini yang sifatnya kita ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ternilai pahala. Ya. Nah, boleh nggak dimotivasi lagi nih buat teman-teman di rumah apa sih sebenarnya istimewanya Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Nabil Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Keistimewaan yang ada di bulan Ramadan adalah datangnya perintah puasa. Karena sejatinya bulan Ramadan sudah dikenal jauh sebelum baginda Nabi SAW diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Sudah ada yang disebut dengan bulan Ramadan. Namun Ramadan diistimewakan kembali dengan adanya perintah puasa di dalamnya. Perintah puasa sendiri sudah ada jauh sebelum umat Islam diperintahkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti Ramadan dan juga puasa sudah ada jauh sebelum Islam ini datang. Namun ternyata syariat melengkapi dan menyempurnakan itu semua dengan menyatukan puasa dan juga bulan Ramadan. Maka ada keutamaan yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Salah satunya yang pertama yang kita bahas adalah puasa itu sendiri. Dahulu bangsa Romawi dan juga Yunani mengenal puasa sebagai penguat bagi diri mereka dalam hal berperang. Mereka sebelum menuju medan perang mereka akan berpuasa terlebih dahulu. Bangsa yang lain juga melakukan hal yang demikian. Sebelum mereka menuju ke medan perang, mereka melakukan puasa terlebih dahulu. Mereka meyakini bahwasanya puasa ini bisa menguatkan fisik mereka dan juga mental mereka dalam hal menjalankan peperangan. Lalu datang syariat Islam yang menggabungkan bulan Ramadan dan juga puasa yang menjadikan kekuatan fisik dan juga kekuatan spiritual bagi umat Islam. Yang pertama, kekuatan daripada bulan Ramadan terletak pada puasanya. Nanti akan dibahas lagi sama guru-guru kita. Iya, lebih dalam lagi ya. Siap. Terima kasih guru Sama-sama, ilmunya. Bang Ali. Masya Allah ya. Dan sekarang kita minta ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Nabil Al Musa. Masya Allah ya Habibi. Ini banyak orang bilang dan memang sudah diketahui banyak orang. Cuman kita pengen ilmunya lebih dalam lagi, Bib. Ramadan pintu sorga dibuka. Ramadan pintu neraka ditutup. Bahkan ada yang sudah kalau misalnya kita meninggal di bulan suci Ramadan, maka otomatis hak adanya kita masuk surga. Mohon penjelasan ilmunya, Bib. Baik, Masya Allah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para jamaah sekalian, Islam itu indah dimanapun berada. Ya, tadi dikatakan apa benar bahwa pada saat Ramadan pintu surga dibuka, lalu kemudian bagaimana orang yang meninggal di bulan Ramadan? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dikatakan idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suyyidat asyayatin. Ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa idza jaa Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan itu maka futtihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka seluruhnya sampai dikatakan di dalam riwayat tidak ada satupun pintu surga itu yang dibiarkan tertutup, semuanya dibuka. Ya. Bukan hanya itu, wa ghulliqat abwabun nar, semua pintu neraka enggak ada terkecuali ditutup semuanya. Ya. Wa suyyidat asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, dirantai. Nah oleh sebab itu maka kemudian maknanya apa? Maknanya adalah
ketika bulan Ramadan itu karena pintu surga dibuka semua, maka kita bersemangat melakukan amal-amal saleh. Salah satu contoh, kita hari biasa puasa Senin Kamis terasa berat. Di bulan Ramadan 1 bulan ya kita bisa berpuasa dengan mudah ya. Di bulan biasa ya untuk tahajud setiap malam terasa berat. Di bulan Ramadan tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, 36 rakaat terasa mudah ya. Begitupun baca Quran dan lain-lain. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa bukan hanya itu, pahalanya pun berlipat-lipat, itu maknanya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan? Pertanyaannya adalah dia pertama muslim apa bukan? Kalau bukan muslim ya belum tahu, nggak dibuka pintu surga. Nah yang kedua adalah kalaupun muslimnya apakah dia seorang yang taat atau ahli maksiat. Kalau ahli maksiat ya tidak. Kalau dia taat, dia dalam keadaan beribadah Ramadan, maka insya Allah diampuni berdasarkan hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah alamin. Mohon dipimpin mungkin untuk Ustaz Syam dan Habib Nabil dan Ustadz Maulana, kita ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Mungkin ada doa yang ingin disampaikan? Fadhal Habib. Baik, kita doakan ya, pertama adalah niatkan untuk Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf rahimahullah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, mengumpulkan bersama Sayyidina Muhammad SAW dan juga para kaum muslimin, muslimat saudara kita yang sudah meninggal. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ya dengan ada sedikit pertanyaan dari Instagram. Ini tugasnya Ustadz Maulana nih. Ya Habibi, Ustadz Syam boleh istirahat dulu. Siap. Ya. Ustadz Maulana langsung kita lanjut ya. Baik, di sini di Instagram kita ya. Ini sebentar kita cek dulu. Kita pilihin yang paling bagus, ada beberapa pertanyaan ya. Oh ini dari @yeri_yarta. Assalamualaikum Habib. Oh, aku nanya ke Habib nih. Bentar. Ustadz Habib mungkin ya. Katanya jika melakukan umroh di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahalanya seperti haji nih ya. Atau ada nggak sih pahala lain, aku paham nih. Ada nggak sih pahala lain sehingga akhirnya kita nggak umroh tapi pahalanya seperti pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapat pahala. Tapi tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Oke. Kita akan bahas setelah yang Karena satu ini. waktunya nggak cukup kalau sekarang ya. Ada amalan ibadah yang nilainya seperti haji. Oh, Masya Allah, penasaran dong. Makanya jangan Ya, pindah-pindah. tetap Jangan bersama tidur kami. dulu. Selesaikan Islam itu. Iya, di Islam itu jamaah. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan sudah sekolah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan, kenapa istimewa ya? Ya, Masya Allah ya. Kita masih memperdalam tentang ilmunya. Sehingga akhirnya jadi istimewa. Baik, ya Habibi, Masya Allah. Habib Nabil minta ilmunya lagi. Masya Allah. Ini abang jadi polemik nih Bib. Ya, tapi, sebentar. Oh ternyata, yaudah oke. Baik Bib, untuk yang ini kayaknya Ustaz Syam dulu kita panggil Bib. Saking Terlanjut. semangatnya. Habib aja dulu. Ada nasihat nggak buat Iya. jamaah yang di rumah mengistimewakan Ramadan? Iya. Iya, Sedikit. nasihatnya sedikit saja, yaitu husnuzon kepada Allah, anggap ini sebagai tugas yang paling mulia. Masya Amin. Allah. Bib. Kita simpan dulu pertanyaan tadi Bib ya. Tugas yang paling mulia. Baik Ustaz Syam, Ya, ini siap. masalah satu lagi, soalnya kita Afwan, Bib. ada sangkut pautnya sama Al-Quran nih. Ya, tidak pernah di bulan suci Ramadan ini orang kadang-kadang suka menghiraukan masalah Al-Quran. Nah, Lailatul Qadar jadi incaran orang. Ada yang ngincer di ganjilnya, ada yang mungkin dari awal atau seharusnya seperti apa, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Qadar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allahumma rahamna bil Quran. Maka satu tambahan keutamaan yang hanya ada di bulan Ramadan ini adalah ada satu malam yang jikalau dipakai beribadah di dalamnya maka nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Angka 1000 ini para ulama, para mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya benar 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Sehingga dapat menyaingi ibadah-ibadah umat-umat terdahulu yang Allah kasih kesempatan hidup sampai 1000 tahun. Bayangkan saja seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian umat-umat Nabi Nuh alaihissalam. Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Umat-umat terdahulu diberikan fisik dan juga umur yang lebih panjang dibandingkan umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah memberikan keutamaan yang lain kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya yakni malam Lailatul Qadar yang mana nilainya itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan menurut sebahagian mufassir. Kalau 1000 bulan itu beneran angka. Tapi menurut mufassir yang lainnya 1000 bulan itu hanya gambaran menunjukkan banyaknya keutamaannya. Karena angka terbanyak dalam bahasa Arab klasik adalah 1000. Maka orang Arab ketika mengatakan 1 juta mereka akan mengatakan 1000 alfu alfa alfi. Ketika mereka mengatakan 1 miliar mereka akan mengatakan alfu alfa alfi. Mereka akan mengatakan 1000 ribu. Artinya angka tertinggi dalam bahasa Arab klasik adalah 1000. Maka yang disebut adalah alfi syahr. Padahal jauh lebih banyak, terbanyak daripada hitungan yang lainnya. Maka satu malam bernilai banyak daripada malam-malam yang lainnya hanya ada pada malam-malam di bulan suci Ramadan, salah satunya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, lalu kapan daripada malam Lailatul Qadar ini? Diambil daripada beberapa keterangan tersebut bahwasanya berada di malam-malam ganjil. Lalu dipersempit lagi, ya Rasulullah kapan lagi? Dalam sebuah riwayat ada sahabat yang bertanya, malam ganjil banyak ya Rasulullah, kapan itu? Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat berada pada 10 malam terakhir. Makanya banyak orang yang mengikat daripada sarungnya untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 malam terakhir. Kemudian di 10 malam terakhir ini, di malam-malam ganjil ini turunnya Lailatul Qadar dipersempit lagi oleh beberapa pendapat ulama. Di antaranya pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya diprediksi tergantung daripada malam awal daripada datangnya bulan Ramadan tersebut. Kalau mulai Ramadan itu hari Senin maka jatuhnya pada malam 29 misalnya atau malam 21. Kalau awal Ramadan itu hari Selasa atau Jumat maka datangnya bulan Ramadan itu ada di hari 27, malam ke-27. Dan begitu pula selanjutnya keterangan daripada Imam Al-Ghazali. Dan ini dibenarkan oleh seorang Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili adalah pendiri tarekat Syadziliyah dan beliau adalah seorang cicit daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau katakan semenjak saya mendengarkan daripada pendapat Imam Al-Ghazali ini menurut saya tidak pernah meleset daripada prediksinya. Tidak pernah meleset daripada prediksinya. Kalau hari ini pertama Ramadan maka jatuhnya pada malam ini. Kalau hari ini pertama Ramadan maka jatuhnya pada malam hari ini. Bisa kita baca keterangan daripada Imam Al-Ghazali. Artinya mungkin sebagai orang awam mendingan dari awal kita gas ya Guru. Oh karena setiap malam beda-beda keutamaannya. Walaupun malam Lailatul Qadar itu keutamaannya disebutkan tersendiri. Tapi semua malam Ramadan mempunyai keutamaan masing-masing yang tidak bisa kita pikirkan secara akal. Masya Allah. Terima kasih Guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Ya baik alhamdulillah dan ini yang dari tadi aku tunggu ya karena ini jadi permasalahan banyak orang ya. Baik ya Habibi ilmunya nih ya. Ini aku benar-benar fokus banget. Ya. Ini Kali ini beneran. karena aku udah fokus banget sama pertanyaan ini gitu. Luar Jadi biasa. bahasa gini, masalah bau mulut.
Masya Bau Allah. mulut ya. Bau mulut. Kadang-kadang ada orang yang menyikapi pagi udah disikati gitu kan. Atau ada mungkin minuman yang akhirnya bisa bertahan sampai 24 jam. Tapi kalau misalnya kita udah nyikapin diri kita, bagaimana kita menyikapi orang lain? Kadang-kadang kan akhirnya kita mundur atau gimana sehingga akhirnya nggak menyinggung perasaannya. Silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam, para guru dan juga kaum muslimin muslimat yang sedang menonton. Islam itu indah dimanapun berada. Jadi tadi pertama, apa benar bau mulut orang yang puasa itu wangi ya di akhirat nanti? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dikatakan la khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. La khulufu fammis shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah ya min rihil misk, daripada wanginya kasturi ya. Hadis ini sahih. Nah, tetapi makna hadis ini jangan kemudian Mas Ali ya, kalau pas kita habis asar sholat asar terus sama teman kita bau wangi kasturi. Kan candaan. Iya. Malah dipakai menyakiti orang lain. Jangan, bukan itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan kita. Allah melihat dari sisi batin, sementara manusia menilai dari sisi zahir atau lahirnya aja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu enggak melihat kepada ajsam ya jisim kita, badan kita. Wala ila suwarikum, tidak melihat rupa kita, ya kulit putih, kulit berwarna, kulit hitam dan tidak lihat itu. Walakin yanduru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati kita. Maknanya adalah ketika kita memaknai ini, makin kata para ulama ya makin berat ya di dalam orang itu diberikan cobaan sama Allah, ibadah sama Allah, makin besar pahalanya. Ketika orang berpuasa dia harus menahan diri sampai kemudian bau mulutnya, kemudian dia bersabar dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah. Tujuannya adalah batinnya. Maka di dalam Ramadan juga para ulama menyatakan kita hendaknya memahami intisari puasa itu apa? Al-imsak. Makna daripada as-saum adalah al-imsak, menahan diri, menahan diri, menahan diri. Dari apa? Dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan itu hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang sedang menonton, itu yang halal pun dilarang. Makan minum halal, hubungan suami istri bukan hanya halal, bahkan mendapatkan pahala. Di bulan Ramadan siang hari tidak boleh. Kalau yang halal aja enggak boleh, apalagi yang haram. Mata kita melihat yang haram, telinga melihat yang haram, mulut ngomongin yang haram, anggota badan melakukan yang diharamkan Allah, itu jauh lebih tidak boleh lagi. Nah, makna daripada hadis tadi adalah yuk kita lebih konsen kepada ruhiyah kita, ya. Bukan hanya fisik, makannya apa, sahurnya apa, bukanya apa, hal-hal yang seperti itu. Pakaiannya nanti apa lebaran apa, bukan itu. Tapi ila qulub, ya hati kita, bagaimana kita di dalam bulan Ramadan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya. Begitu maknanya. Mungkin ada terbesit juga ya Habibi, ya udah jangan banyak ngomong gitu kali ya. Kalau misalnya ada sehingga Lebih akhirnya baik zikir. lebih baik zikir, sehingga tertahan mulut ini dari ngomongin orang atau hal-hal yang nggak penting. sekali. Terima Masya kasih ya Habibi ilmunya. Sama-sama. Masya Allah. Ya, baik yang di rumah tetap semangat ya. Dan kita akan coba sikapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui media sosial kita ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya baik, ini sudah masuk @_Adimas Putra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah benar cukup berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan ini, maka semua dosa ya kita yang lalu otomatis akan diampuni? Tapi bagaimana dengan orang yang memiliki pikiran, ya udah gibahnya nanti aja setelah buka puasa, gimana? Oke, udah gregetan. Jadi memanfaatkan silentnya itu pada saat puasa aja, pas habis itu gas lagi. Oh, gas lagi. Silakan Guru. Izin Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, Sasam. Nah, buat semua jamaah dimanapun berada, bangun, bangun, bangun. Ketahuilah, nih, Ustadz,
Katanya kalau gibah di siangnya Ramadan membahayakan puasa. Kalau begitu kita gibahnya malam hari aja. Salah. Ketahuilah betul, man shoma ramadhana iman waktu sama gufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ketika orang menjalankan ibadah puasanya dengan iman, penuh keyakinan, ikhlas karena Allah tidak mengharapkan yang lain, maka berguguranlah dosa-dosanya. Nah kalau begitu aman dong. Tapi tunggu dulu, berarti kalau kita puasanya bergibah, berarti malam aja. Kata oleh dengerin baik-baik. Ketika orang melakukan dosa atau larangan itu, maka yang dikena adalah pahala puasanya. Sekali lagi, apanya dikena? Pahala puasanya. Sehingga orang yang bergibah di siangnya Ramadan ketika dia berpuasa, maka tidak ada pahalanya. Sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Jadi kalau bergibahnya di malam hari, bukan pahalanya puasanya yang dikena, tapi kemuliaan Ramadannya. Berarti dia tidak memuliakan Ramadan. Yang harusnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan, Masya Allah tabarakallah, diamnya jadi zikir, tidurnya jadi ibadah, Masya Allah ibadahnya jadi berlipat ganda dan dosanya berguguran. Nah kenapa? Dirusak ya. Dirusak. Kata-kata itu apa tadi? Iya, dirusak. Dirusak. Iya. Kenapa dirusak Ramadannya? Iya, Jadi bukan puasanya. Iya sabar Tapi, guru. Ramadan. Iya, gemes ya. Baik guru, jadi kemana-mana. Kita ngegibah lagi sini guru. Iya masih ada yang mau kita gibah. Tapi ini gibahnya gibah yang baik Oh ya. iya, nih, Ya, ada daripada bergibah-gibah, nih ada informasi menarik nih Yes. dari CT Arsa Foundation. Mau Mau tahu? Iya. Mau tahu? CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas, kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui apa? Doa dan sedekah yang terbaik. Dengan caranya gimana? Scan QRIS kita nih. Oh iya. Oh iya, di sini. Ya. Nanti langsung bisa sedekah melalui sini ya. Jadi sejajarkan handphonenya ya. Iya, langsung sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah bulan Ramadan kenapa istimewa ya. Kita masih memperdalam tentang tema ini ya. Baik guru kita Ustadz Syam mohon ilmunya. Siap, Kita apalagi? ngomongin masalah hal yang biasa tapi jadi luar biasa. Ya, ini kita punya niatan ingin bagi-bagi takjil mungkin ya kepada orang-orang sehingga akhirnya kita bisa dapat pahalanya. Nah tapi kalau niatnya udah ada tapi belum kesampaian pingin ngerjainnya, apakah sudah ternilai pahala niat ini? Baru niatnya. Yes. Siap, Silakan. kami guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم mu'minin. Allahumma arhamna bil Quran. Ibadah selanjutnya yang kita dapati dilipat gandakan pahalanya yang ada di bulan suci Ramadan yaitu dengan cara bersedekah. Wabil khusus memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Maka subhanallah jikalau dikatakan memberi makan orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan yang pertama dibebaskan daripada api neraka, yang kedua diampuni dosa-dosanya, kemudian yang ketiga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berpuasa yang diberi makan buka puasa oleh kita tanpa mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa tersebut. Makanya ada ulama yang mengajarkan, makanya kalau ngasih buka puasa kepada orang yang berbuka puasa itu lihat-lihat orangnya.
puasanya. Kenapa? Karena tentu saja beda pasti pahala puasanya orang yang puasanya diisi dengan mengaji, beribadah, berzikir, sunnah-sunnah Ramadan dengan orang yang diisi puasanya dengan puasa yang sia-sia. Misalnya puasanya hanya lapar dan haus saja tapi tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga yang lainnya. Berarti pahalanya beda antara puasa yang A dengan puasa yang B. Maka ulama mengajarkan kalau mau ngasih buka puasa juga lihat-lihat orangnya. Semakin soleh orang yang kau kasih ini, semakin banyak pahala yang kau dapatkan karena engkau akan diberikan pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW dalam riwayat Imam Baihaqi ya disebutkan bahwasanya salah satu nasihatnya Nabi memberi buka puasa ini, ada sahabat dan beberapa sahabat yang lain protes ataupun komplain kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu melakukan hal tersebut. Tidak semua dari kami mampu memberikan makanan berbuka puasa kepada orang lain. Ada di antara kami yang kaya, ada di antara kami juga yang tidak mampu. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyampaikan tentang pentingnya sedekah. Kata Nabi, walaupun hanya dengan sebiji kurma, walaupun hanya dengan seteguk susu, walaupun hanya dengan seteguk air. Artinya pahala sedekah ini tidak bisa digantikan dengan hal yang lainnya. Kalau ada sesuatu yang bisa kita sedekahkan meskipun itu hanya sangat kecil. Misalnya ada roti yang kita potong dua misalnya. Atau mungkin ada sesuatu yang sangat kecil nilainya mungkin di mata materi. Akan tetapi kita berbagi kepada orang lain. Itu adalah keutamaan yang luar biasa jikalau dilakukan pada saat berbuka puasa bersama dengan orang lain. Saking utamanya ibadah sedekah. Maka pertanyaan ketiga, bagaimana kalau baru niatnya aja? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Amal yang besar saja kalau tanpa dengan niat yang tulus maka bisa saja pahalanya jadi kecil. Berarti wa innama likulli imri'im ma nawa. Pahala itu tergantung daripada niatnya. Niat ini sangat mempengaruhi ibadah seseorang. Bahkan puasa Ramadan tidak sah tanpa niat yang dibermalamkan. Maka wajib sekali untuk kita berniat puasa dan sedekah itu sendiri. Kalau kita niatnya sudah ada, insya Allah sudah ada pahalanya. Kalau kita sudah ada tekadnya, insya Allah sudah ada pahalanya. Yang keliru, niatnya sudah ada dan makanannya sudah ada, tapi dia tidak mau, tetap dia pelit terhadap orang lain, tidak mau bersedekah. Nantilah tahun depan kalau sudah banyak kita bikin buka puasa, nantilah. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, jangan tunggu kaya baru mau bersedekah. Jangan tunggu punya catering baru mau ngasih buka puasa. Artinya sedikit saja daripada buka puasa itu sudah besar sekali pahalanya. Insya Allah udah mulai termotivasi pastinya ya. Siap. Terima kasih guru Sama-sama ilmunya. Bang Ali. Baik, ini kita ngomongin malah syafaat. Untuk itu, ya Habibi mohon ilmunya. Ramadan syafaat. Syafaat di bulan suci Ramadan. Oh, kita oke, sebelah sini geser dikit nih biar pas ya. Nah, syafaat ini kan goib nggak kelihatan, hanya bisa Masya dirasakan. Allah, benar, Ya. benar. Gimana sih Bib kasih kunci-kuncinya sehingga akhirnya kita benar-benar bisa dapat syafaat di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Baik, izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan para pemirsa dimanapun berada, Islam itu indah. Tadi dikatakan bagaimana, benar enggak bahwa di bulan Ramadan itu ada syafaat. Ya, kemudian bagaimana supaya kita diberikan syafaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih dikatakan, as-siyamu wal Qur'an yashfa'an bil abdi yaumul qiyamah. Ada dua yang memberikan syafaat di antara banyak yang memberi syafaat. Yaitu apa? Al-Quran was-siyam. Jadi bacaan Al-Quran yang kita baca dan juga berpuasa. Yashfa'an yaumul qiyamah. Mereka berdua itu memberi syafaat. Yaqulu as-siyam. Berkata puasa. Nanti di hari kiamat puasa itu akan berkata kepada Allah. Ya Rab, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, saya sudah menahan mereka dari makan minum, dari syahwat pada siang hari di bulan Ramadan itu. Maka fasyafi'ni, ya, fasyafi'ni fi. Maka berikan saya hadiah untuk memberi syafaat kepada mereka. Maka sama Allah dikabulkan. Nah, oleh sebab itu maka benar bahwa di bulan Ramadan itu ada syafaat. Tapi buat siapa? Buat orang yang puasanya betul. Apa yang puasanya betul? Menjauhi segala macam mungkarat, bukan hanya memindahkan jadwal makan.
yaitu apa namanya ba'da subuh biasanya sarapan, kemudian ba'da zuhur menjadi qabla subuh dan ba'dal maghrib. Bukan itu. Tapi matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, seluruh anggota badannya puasa. Dan juga dia bukan hanya itu, tidak menyombongkan diri, dia berharap sama Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni saya, Allah maafkan saya, Allah kasih rahmat. Nah orang yang seperti itu maka insya Allah diberikan syafaat. Yang kedua, jauhi malas-malesan di bulan puasa. Bulan Ramadan itu bulan produktivitas. Di masa Rasul SAW perang Badar, ya, nah, Ghazwah Badar itu terjadi bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu pada bulan Ramadan, yaitu 6 Ramadan tahun 6 Hijrah. Kemudian Fathu Makkah terjadi bulan Ramadan, 20 Ramadan di tahun ke-8 Hijrah. Fathu Taif, perang Taif, perang Hunain itu terjadi 1 bulan penuh bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah. Ayo kita isi dengan hal-hal yang produktif ya. Banyak beramal bukan banyak tidur ya. Bukan berarti bahwa tidur itu tidak dihitung ibadah. Kalau niatnya ibadah karena lelah lalu kita istirahat sejenak maka itu insya Allah adalah ibadah. Tapi jangan kemudian diperbanyak. Justru produktif kita banyak beribadah, banyak baca Quran yang biasanya khatam sebulan sekali bisa 2 kali, 3 kali ya. Zikir perbanyak, begitu pun juga salat tarawih dan salat tahajud. Maka dengan itu semua insya Allah kita di bulan Ramadan itu betul-betul diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahun ini bulan Ramadan ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syafaatnya Ramadan dan juga syafaatnya Quran. Sayyid Ali, dua-duanya karena kita baca Quran di bulan Ramadan mudah-mudahan dua-duanya kita dapatkan. Ingat Ramadan ini sudah tidak terasa, sudah tinggal beberapa hari lagi, ini sekarang sudah hari ketiga, 27 hari lagi. 27 hari. Masya Allah. Habis itu dia akan pamit, dia pulang kembali. Entah kita mendapatkan kesempatan banyak di dalam beberapa waktu ini atau tidak. Maka setelah dia lewat 3 hari, yuk dalam sekian hari sisanya ini kita gunakan untuk banyak beramal. Begitu saya. Masya Allah, jadi dijaga semuanya, Betul sekali. puasa semuanya. Insya Allah ntar mudah-mudahan Allah redho dapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib ilmunya, Masya Allah ya. Baik, kalau misalnya tadi kita ngomongin masalah syafaat, sekarang kita akan ngobrolin masalah doa ya. Doa yang mustajab ya. Untuk itu Ustadz Syam, Masya Allah. Waktu yang mustajab. Sebenarnya mungkin semuanya mustajab ya. Tapi ada momen nggak? Terus harus bagaimana sih kita sehingga akhirnya doa kita langsung tembus ke langit. Silakan Guru. InsyaAllah tabi guruku, Habib Nabi, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
ibadah selanjutnya yang sangat ditekankan, yang perlu dan patut kita laksanakan dan jangan sampai kita sia-siakan yang ada di bulan Ramadan ini adalah berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan Ramadan di Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185, maka di ayat 186-nya Allah menyambung daripada pembahasan itu dengan membahas tentang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka pertanyaannya, di waktu-waktu kapan sajakah yang paling afdal ataupun paling diijabahnya doa ketika di bulan puasa di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah ketika sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur ini sangat berkah waktunya dan bagus untuk seseorang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ditambah dengan rakaat-rakaat daripada salat tahajud dan salat witirnya. Waktu pertama waktu sahur. Yang kedua waktu lagi antara azan dan iqamah. Berarti dimulai daripada salat subuh sampai salat isya, antara adzan dan iqamahnya adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, di setiap salatnya ataupun setelah salatnya dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus di bulan Ramadan ini adalah ketika menjelang buka puasanya. Maka pada saat itulah perbanyak doa daripada syahadat dan istighfar, dan mintalah ridho surganya Allah dan juga minta dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengajarkan baca nasyhadu an la ilaha illallah syahadat wa nastaghfirullah istighfar nas'aluka ridhaka wal jannah minta ridhanya Allah, minta surganya, wa na'udzubika min sakhatika wan nar minta perlindungan dari murka dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa yang paling bagus diperbanyak, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, minta agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh maaf ini adalah ketika sedang berbuka puasa. Makanya diajarkan ibu-ibu yang sedang nyiapin makanannya ketika ngaduk-ngaduk, mari kita mohon ampun sama Allah sembari berdoa, memperbanyak wirid tadi, aurat-aurat yang kita bacakan, wirid-wirid yang kita bacakan. Seorang yang sedang pergi keluar rumah beli gorengan, mungkin beli makanan, beli takjil untuk buka puasa, jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Yang sedang bukber, jangan lupa untuk acaranya menjelang buka puasa diisi dengan doa bersama. Banyak ketika itu panitia sedang sibuk semua mengatur makanan, tapi lupa mengingatkan tamunya untuk sama-sama berdoa, karena itu waktu yang sangat-sangat mustajab diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada jamaah yang sedang sakit, mungkin ada jamaah yang belum punya keturunan, mungkin ada jamaah yang belum ketemu jodohnya, mungkin ada yang sedang sulit pekerjaannya, sulit ekonominya. Silahkan dilantunkan doa-doanya ketika menjelang buka puasa, karena pada saat itulah ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ketika berbuka puasa ini salah satunya karena pada saat itu adalah doa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Aku setuju banget poin yang ini nih guru. Apa itu? Bahasanya apa ya, seharian kita udah bener puasanya, pas mau buka barbar. Kenapa? Ngambil sini, ternyata di situ ada poin yang diijabah doa kita. Iya, Masya Allah. Baik. Saking diijabahnya Iya. baru habis berdoa udah ada makanan. Masya Allah. Terima kasih guru Sama-sama. ilmunya ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sekarang masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah masuk di Instagram kita Dinda Putri, oke ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bulan lalu ya, aku baru selesai melahirkan. Masya Allah, alhamdulillah, berkah mudah-mudahan ya. Makanya bulan Ramadan ini aku belum bisa mengikuti puasa. Oke. Tapi jujur aku sedih banget karena di bulan Ramadan ini belum bisa menunaikan puasa. Apakah akan tetap bisa mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan ini walaupun masih terhalang nifas? Guru Ustaz Maulana, Masya Allah. Ya Allah. Ini izin. Guru. Agak panjang izin saya. Habib dan Sasam. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya mau ngomong apa ya buat jamaah yang kemarin saya telepon, kenapa enggak puasa soalnya saya tidak sahur. Waduh, bukan masalahnya.
di siangnya Ramadan itu haram kita makan. Di siangnya Ramadan. Sesuatu yang halal pun jadi haram di siangnya Ramadan. Dengarkan baik-baik. Ramadan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dari keistimewaan Ramadan itu luar biasa. Mohon izin. Disebutkan dalam satu hadis ada 5. Bau mulutnya. Artinya usahanya itu dinilai. Usahanya. Jadi bukan lahirianya. Bukan baunya. Tapi usahanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Nabil. Yang kedua. Apa lagi? Yang kedua mendapatkan doa dari para malaikat. Jadi di bulan Ramadan ini didoakan para malaikat. Yang ketiga apa lagi? Mohon izin. Surga memanggil-manggilnya. Ini rindu surga padanya. Apalagi setan terbelenggu. Susah setan untuk menembus pertahanannya. Karena setan lagi diikat. Dan yang kelima mendapatkan tadi jelaskan Ustaz Sam, ampunannya Allah, maafnya Allah. Ini yang kita raih. Makanya kalau aku lagi sakit, aku udah bisa puasa. Justru saya katakan yang puasa, yang sakit lagi puasa itu dapat 3 pahala. Masya Allah. Karena dia puasa sementara diuji oleh Allah. Iya benar-benar. Dia taat kepada Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dan dia sementara puasa lagi diuji. Iya, kalau mungkin sakit-sakit sedikit aja puasalah. Iyalah, jangan males. Iya jangan malas. Jangan jadi Tapi alasan. gimana tadi nipas dan ya kan haram. Iya. Berpuasa bagi nipas. Kalau itu emang Tapi ada kalau dasarnya. ya udah. Tapi kalau bisa nanti kalau memang betul-betul sanggup lebih baik puasa aja. Baik, terima kasih guru ilmunya, berkah guru, Masya Allah ya. Baik, udah jelas ya buat teman di rumah tadi yang udah bertanya, mudah-mudahan ini menjadi perwakilan banyak teman yang lainnya ya untuk bertanya hal ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi, di sini sudah ada lagi kiriman melalui Nur Farah Hinfale namanya, waduh namanya ya. Assalamualaikum Habib, wah Masya Allah untuk Habib langsung nih ya. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa? Katanya masih ada teman yang sifatnya seperti setan untuk menggoda kita yang berpuasa untuk melakukan maksiat. Oke, thank you ya pertanyaannya. Ada teman yang sifatnya seperti setan. Oke. Katanya kan udah dikunci semua tapi adanya mau wujud nih. Orang tapi sifatnya seperti. Mohon ilmunya ya Habibie. Serem amat temannya. Masya Allah. Baik silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ustaz Maulana dan Ustaz Syam izin kaum muslimin muslimat sekalian yang sedang menonton Islam itu indah dimanapun berada. Tadi di awal saya jelaskan ya hadits ya bahwa pada saat Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, kemudian juga pintu neraka ditutup, kemudian setan diikat. Lalu bagaimana tadi dikatakan setan itu diikat, sementara ada teman yang seperti setan. Ini kayaknya galak banget ya, temannya disamain sama setan. La haula wa la quwata illa billah. Tapi begini, jadi maknanya bahwa setan itu diikat, itu ada maknanya. Ya. Dikatakan di dalam hadis yang lain misalnya, kata baginda Rasul SAW, inna syaitan yajri fi jasad ibni Adam majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan, nih di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa syaitan itu berjalan di dalam badannya Bani Adam itu seperti jalannya darah. Ya, di dalam riwayat lain dikatakan fadayyiqu bis-shaum, bil-ju'i was-shaum. Maka sempitkan jalannya syaitan itu dengan berpuasa dan lapar gitu ya. Jadi kalau kita sedang lapar, puasa, maka dia jadi sempit. Nah, maknanya setan itu diikat apa? Ini adalah pertama kata para ulama, maknanya adalah bahwa setan itu benar-benar seluruhnya diikat. Pada saat bulan Ramadan itu seluruhnya diikat. Artinya apa? Secara umum makna hadits ini menyatakan setan diikat seluruhnya, maka kalau orang sedang dibelenggu, dirantai, diikat, godaannya kuat apa enggak? Lemah. Kenapa? Karena dia sedang terikat. Dia mau goda susah gitu ya. Nah oleh sebab itu makanya kita lihat tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah yang menyampaikan. Dan kita juga merasa bahwa di bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa semangat kita untuk beribadah. Kenapa? Karena setannya sedang diikat seluruhnya. Sebagian lagi menyatakan tidak seluruhnya. Yang diikat itu adalah para pemimpin setan dan juga setan-setan yang memiliki pasukan.
sehingga tinggal yang lemah-lemah saja. Maka godaan kita untuk melakukan yang maksiat itu menjadi sedikit. Nah lalu bagaimana tadi dengan teman yang seperti setan, ya intinya adalah kita doakan, kita nasihati, ya mudah-mudahan temannya tidak seperti setan. Tapi yang berikutnya juga jangan kita suuzon, ya. Jangan sampai kemudian kita nganggap semua orang adalah seperti setan kecuali kita sendiri, nanti sombong nanti. Iya. Bisa aja nyalahin temennya seperti setan, ya ampun ya. Didoain. Didoain, dinasihati. mudah-mudahan sama-sama berkah ya. Nah baik, langsung aja ini ada informasi sangat penting yang akan disampaikan oleh saudara kita Abang Fadli dan Aiman, silakan. Waduh, Masya Allah, makasih banyak Bang Ali. Luar biasa tausiahnya guru kita Habib Nabil. Masya Allah, tabarakallah. Emang bener ya jamaah ya. Di bulan Ramadan ini benar-benar istimewa banget. Karena kenapa? Tadi dijelaskan juga ya, namanya pahala juga dilipat gandakan. Dan banyak juga ternyata pengangguran-pengangguran ini dapat kerjaan. Loh kok bisa? Iya, karena jualan takjil. Wah, Masya Allah. Bener gak Iman? Ya ini orang kenapa sih dari tadi? Kamu kenapa dari tadi lesu, lihat jam, baru juga sahur, kenapa sih? Maaf Mas Fadli, Ah. ini tuh aku lagi bingung ya. Ini kan hari ini tuh kegiatan aku lumayan padat. Oh. Ya, nah jadinya tuh nanti sore kemungkinan ya kalau bisa terjebak macet, aku tuh bakal buka puasa di jalan. Nah enaknya ya, aku siapin takjil apa nih yang praktis tapi enak dan cocok buat buka puasa. Masya Allah, Aiman. Begitu aja bingung nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Kalau menghadapi masalah seperti itu, tenang aja. Wih, aku ada produk yang rekomendasi banget ya. Dan cocok banget buat buka puasa dan juga praktis. Wah ini dia nih Masya Allah. Ini dia, Goodness Kurma Ajwa. Susu steril dengan kurma ajwa dari Madinah. Bukan sembarang kurma, jadi cocok banget nih buat buka puasa. Kurma ajwa? Iya. Ini kurma yang biasa disebut kurma Nabi itu? Bener. Yang bener Mas Fadli. Ya Allah. Iya bener dong Aiman. Ya Allah. Nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Goodness Kurma Ajwa menggunakan kurma ajwa yang dipanen langsung dari tanah suci Madinah. Wih Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini. Jadi cocok banget kan untuk takjil berbuka puasa. Masya Allah, kalau ini sih cocok banget kayaknya ya. Buat nemenin buka puasa setiap hari. Masya Tapi soal rasanya gimana Mas Fadli? Hehe, tenang aja. Nih yang di rumah juga nih. Pengen tahu nggak rasanya kayak gimana? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget? Mau tahu banget. Nih aku ceritain ya. Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Jadi cocok banget nih buat buka puasa. Dan yang aku suka, satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wih, Masya Allah. Oh gitu. Aku sering lihat sih Goodness Kurma Ajwa ini di toko terdekat dan juga minimarket. Nah Masya Allah. kalau gitu aku nih mau beli nih buat takjil nanti. Minum satu kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk berbuka puasa ya. Nah nih buat semuanya ya, ayo mulai stok yang banyak ya. Buat nemenin buka puasa dengan Goodness Kurma Ajwa. Goodness Kurma Ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi bersama Bang Ali dan juga guru-guru kita ya. Nanti masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Jadi yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini Masya Allah. Banget ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan kenapa istimewa ya. Nah baik, kita sudah masuk di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Kita akan coba minta kesimpulan dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan malam 10 malam pertama dengan 10 malam terakhir. Mungkin yang pertama kita minta kepada Ustadz Maulana dan nanti dilanjutkan oleh Ustadz Syam ya. Dan nanti dilanjutkan oleh Habib, silakan ya guru.
Masya Allah tabarakallah, beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang diberikan keistimewaan dengan datangnya bulan Ramadan, umat yang diberikan keberkahan. Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Peluang untuk kita mendapatkan kebaikan luar biasa. Kenapa sehingga dikatakan pintu surga terbuka? Karena peluang masuk surga di bulan Ramadan itu luar biasa. Karena memicu kita untuk melakukan banyak kebaikan. Masya Allah tabarakallah, isilah dengan puasa sebagai kewajiban, di malamnya harinya kita isilah dengan malam Lailatul Qadar, menanti malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah yang sangat mulia. Di antaranya adalah baca Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan dipilih oleh Allah untuk menurunkan awal turunnya Al-Quran. Maka bentuk kemuliaannya luar biasa. Maka di awal Ramadan itu di 10 pertama adalah rahmat Allah. Dan di 10 pertengahan adalah ampunan Allah. Dan di 10 terakhir adalah pembebas dari api neraka. Nantikan malam-malam kemuliaan dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Yang jikalau kita beramal ibadah senilai dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berarti 83 tahun 4 bulan. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau pas ngaji turun Lailatul Qadar, ngajinya bagikan ngaji 83 tahun. Pas sholat turun Lailatul Qadar, maka sholatnya bagikan sholat 83 tahun 4 bulan. Pas tidur turun Lailatul Qadar, tidurnya bagikan 83 tahun. Baik, Masya Allah. Ustaz Syam silakan. Baik, ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita adalah orang yang beruntung ketika mendapatinya. Beruntung ketika mampu untuk mengambil keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Orang-orang di dalam kubur mereka semua berkata, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, laula akhartani ila ajalin qarib, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka ada yang telah menikmati amal pahalanya, tapi di antara yang menikmati amal pahalanya, mereka pengen hidup lagi. Untuk apa? Salah satunya memperbanyak ibadah. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dikatakan bahwa sedikit durasinya akan tetapi banyak manfaat yang bisa dia ambil dibandingkan umat-umat terdahulu yang dikasih durasi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, akan tetapi masih jauh lebih banyak keutamaan yang didapatkan dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama untuk tidak menyia-nyiakan setiap daripada apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Siangnya bisa kita isi dengan puasa, baca Quran, membantu orang lain. Malamnya kita bisa isi dengan tatawwa, sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak rakaat-rakaat kita. Lihat para ulama terdahulu, para salafus saleh, mereka semua orang yang ilmunya tinggi, mereka semua adalah orang yang hafal Quran, mereka semua adalah orang yang mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lihat bagaimana kencangnya ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan membuat daripada kita sadar bahwa tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menangis terseduh-seduh di malam hari meminta agar seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang-orang seperti salafus saleh saja mengencangkan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini, apatah lagi dengan kita yang jauh sekali dari masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berharap ampunan dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang terpilih di bulan suci Ramadan ini. Dengan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan saja kita sudah terpilih, maka jangan kita sia-siakan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Wallahu taala alam. Ya Habibi. Baik, iya. Jadi selain daripada apa yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna Maulana dan juga Ustadz Syam, saya ingin menambahkan sebagaimana tadi saya sampaikan, setiap ibadah dalam Islam itu ada ruh. Setiap ibadah itu ada ruh. Kalau yang namanya salat, ruhnya adalah doa. Makna salat adalah doa. Kalau kita salat kemudian tidak berdoa, ngomong sana sini tapi kemudian hatinya kemana-mana, itu tidak disebut orang yang salat. Zakat adalah zakat yazki, artinya adalah tumbuh berkembang juga suci bersih. Artinya apa? Dia menumbuhkan harta kita, mengembangkan harta kita, membersihkan hati kita. Puasa adalah al-imsak, artinya adalah menahan diri, menahan diri, menahan diri. Kalau yang halal saja harus kita tinggalkan, apalagi yang haram. Maka ketika kita berpuasa, tahan diri kita. Hatta orang lagi caci maki kita, wa in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Orang ngajak mencaci maki, kita ngajak berkelahi, katakan saya lagi puasa, saya lagi nahan diri, saya lagi nahan diri, saya lagi nahan diri. Nah maka
Yuk kita isi Ramadan itu dengan ruhnya Ramadan, betul-betul menahan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan mengisi dengan yang diberikan, yang disunnahkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai ke akhir Ramadan dengan akhir ayat itu la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang takwa kepada Amin, ya Allah Subhanahu wa Untuk taala. menyempurnakan hari ini Ustaz Syam, mohon doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقراءتنا من القرآن العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa di rumah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jamaah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha